Selamat pagi Sugeng Enjang. Ini Pak D berada di Yogyakarta. Tepatnya sekarang Pak D mengawali healing di alun-alun utara. Tampak dalam tayangan Pak D alun-alun utara, dan Pak D berjalan ke arah utara, ke arah Malioboro, yaitu di depan Museum Sono Budoyo. Selanjutnya Pak D akan berjalan ke utara suasana masih pagi, yaitu menunjukkan pukul 7:15. Dan di sini Pak D tayangkan di depan adalah gedung KONI yang dulu sering dipakai untuk latihan anggar, catur, jadi olahraga yang bersifat ringan. Sedangkan samping dari kantor KONI adalah bangunan Bank Negara Indonesia yang ada di sekitar perempatan Malioboro. Sedangkan di samping kanannya adalah kantor pos dan juga Bank Indonesia. Ini tampak depan dari Bank Indonesia yang berada di perempatan Malioboro. Di perempatan ini tahun 1970 dulunya ada air mancur yang berada di tengah-tengah perempatan Malioboro ini, dan atasnya tergantung lampu lalu lintas atau traffic light yang disebut dengan bangjo, istilahnya abang ijo. Dan tampak di sampingnya adalah gedung seni sono, yaitu tempat pentas kesenian yang berada di Yogyakarta. Dan depannya adalah monumen 11 Maret, tepatnya di depan kantor pos Malioboro. Ini adalah gedung negara, di mana tahun 1948 merupakan pusat pemerintah Indonesia yang pada zaman Presiden Soekarno. Di depan gedung negara ada sebuah bangunan yang masih kokoh, yaitu yang dikenal dengan Gedung Vandenbroek. Ini Pak D melanjutkan ke arah utara menuju ke Pasar Bringharjo.
di sebelah utara gedung negara tampak ada bangunan yang sering disebut dengan ngejaman, karena di depan gedung ini ada sebuah jam besar yang merupakan penunjuk waktu. Sedangkan berjalan ke sebelah utara sedikit adalah posisinya adalah Pasar Bringharjo yang merupakan pasar sejak zaman dulu kala. Inilah suasana di Pasar Bringharjo, biarpun masih pagi, pukul 8 pagi, tapi suasananya sudah cukup ramai. Dimungkinkan banyak wisata dari luar kota yang datang di Yogyakarta. Bukan, yang ada kancingnya. Ada itu, mana? Itu. Dari Pasar Bringharjo, Pak D berjalan ke utara. Tampak di depan adalah merupakan bangunan pusat pemerintahan di Yogyakarta atau Koja Yogyakarta. Bangunan ini sering disebut dengan Kepatian, di mana pusat pemerintahan Yogyakarta berada di kantor ini. Berjalan ke utara sedikit, Pak D menuju ke depan pasar modern, yaitu yang disebut dengan Malioboro Mall yang berada di sisi kanan. Inilah salah satu wisata tradisional yang ada di Yogyakarta, yaitu numpak andong. Saya akan mencoba untuk berbincang dengan pemilik andong. Ikuti tayangan Pak D selanjutnya.
Mas Sugeng Siang niko. Kalian Mas sinten niki, Mas? Mas Satur nggih. Mas Satur sampun berapa lama istilahnya ini berkreasi di bidang andong niki? Saya sudah 10 tahun ada. 10 tahun nggih. Oh gitu. Khususnya di Malioboro, Mas nggih. Nggih. Terus nun sewu, kan ini kan wisatawan itu ada yang dari luar Jogja ya, misalnya dari Jakarta, Bandung dan sebagainya. Kira-kira kalau wisata andong itu keliling mana saja trayeknya istilahnya? Iya. Oh begitu Mas ya. Mengenai tarifnya apa sama 3 rute itu Mas? Beda-beda ya. Jadi yang lewat 200 ya, tergantung jarak dekat jauhnya. Jadi, terima kasih Mas. Mudah-mudahan istilahnya para wisatawan yang di luar Yogyakarta itu bisa menikmati. Jadi, matur nuwun, Sugeng Siang Mas. Selain becak dan andong, di Yogyakarta pun ada alat transportasi yang berupa bis kota dengan sistem satu harga, yang mana kita dapat mencapai tujuan bahkan yang paling jauh pun dengan harga yang sama, yaitu sampai ke Candi Prambanan. Demikian Pak D akan mengakhiri healing di Yogyakarta. Untuk itu mohon diberikan subscribe dan tombol loncengnya agar Pak D lebih bersemangat lagi memberikan tayangan berikutnya. Sampai jumpa.